Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini masih berhubungan dengan pemuda kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus, yaitu Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kisah sedih ini sangat memilukan memang. Orang muda ini merasa sudah melakukan perintah-perintah Tuhan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Sebetulnya yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu adalah perintah mengenai hubungan dengan sesama manusia. Kalau ada 10 perintah Allah, ini perintah Allah dibagi dua ya. Yang satu, kasih Allah Tuhan Allahmu kemudian dengan segenap hatimu, dan kemudian kasihlah sesamamu manusia. Jadi katakanlah pemuda ini betul-betul sudah mengasihi sesama manusia, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menjadi saksi dosa, hormati ayah ibumu, ayah ibunya. Luar biasa pemuda ini merasa sudah melakukan itu semua. Katakanlah itu 100% memang dia sudah lakukan. Tetapi ini baru hubungan dengan sesama manusia. Tuhan Yesus tidak menanyakan mengenai hubungan pribadi dengan Allah. Makanya Tuhan Yesus meminta, katanya, "Jika engkau tidak sempurna, pergilah." Inilah ada berapa perintah ini. Satu, pergilah, jualah, dua, jualah milikmu, dua, tiga, berikanlah itu kepada orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Ada 5 perintah ini. Tapi perhatikan di sini mulainya adalah jualah. Pergilah. Pergi. Jual segala milikmu. Rupanya pemuda ini pikirannya hanya kepada miliknya atau hartanya, karena di dalam ayat 22 dikatakan, "Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya." Jadi pikirannya itu pada harta. Nah, itu yang ditegur oleh Tuhan, menomorsatukan harta. Mau ikut Tuhan Yesus, mau menjadi diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hilangkan yang nomor satu dalam hidupmu, kata ini. Katakanlah seperti itu. Tuhan Yesus berkata kepada pemuda itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, rupanya ini antara keselamatan dan kehidupan Kristen tidak dapat dipisahkan ya. Yang pertama itu pergi meninggalkan atau apa itu? Menomorsatukan Tuhan, bukan menomorsatukan harta. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah itu mengikuti Yesus. Dalam arti
mengikuti perintah-perintahnya, berdoa, omong-omong dengan Tuhan Yesus, dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita yang sudah meninggalkan segala sesuatu yang sudah pernah menomorsatukan Tuhan Yesus lebih dari segalanya pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mari kita meneruskan mengikut Dia dengan kehidupan kita sehari-hari. Sudah terima Yesus sebagai nomor satu di hidup kita. Lalu hidup setiap hari berusaha seperti itu dengan pertolongan Tuhan. Setiap perbuatan kita, ucapan kita, kita mengusahakan, tentu saja lagi dengan pertolongan Roh Kudus, mengusahakan nomor satu Tuhan. Nah, memang ini proses. Iya, tapi kita manusia yang telah diselamatkan masih lemah. Manusia lama masih ada di dalam kita yang terus berperang di dalam hidup kita. Mari kita minta pertolongan Roh yang Kudus, Roh Kudus, untuk semakin hari semakin bisa terus-menerus menomorsatukan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya jelaslah, kita baca kitab suci, kita menuruti apa yang kita temukan dalam firman Tuhan itu. Kita mohon pimpinan Tuhan setiap kali melakukan sesuatu. Jadi tidak memutuskan diri sendiri dulu, tapi tanya Tuhan dulu setiap tindakan kita. Mari hari ini kita mulai melakukan tindakan kita dengan tanya Tuhan dulu, apa yang harus kami kerjakan. Walaupun mungkin Bapak Ibu kerja secara rutinitas, mintalah Tuhan memimpin. Siapa tahu rutinitas itu dialihkan Tuhan ke sesuatu, tindakan sesuatu. Mari, karena rutinitas yang kita lakukan, itu kita sudah putuskan pada waktu kita mengambil keputusan itu. Tapi rutinitas bisa dialihkan oleh Tuhan pada saat kita menanyakan apa yang harus kita kerjakan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan Engkau menasihati kami supaya kami hidup sebagai orang yang telah diselamatkan, yaitu ikut Tuhan Yesus, ikut firman-Nya, ikut terus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Setiap ucapan kami, pikiran kami, tindakan kami, kiranya semuanya memuliakan nama-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu untuk melakukan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Jaga prokes ya, terus COVID-19 belum selesai. Mari kita pakai masker kalau pergi. Jaga jarak, jauhi kerumunan, dan cuci tangan. Tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim
email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.